Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Mudah-mudahan juga yang masih sakit cepat sembuh. Ya, pada kesempatan ini Bu akan menyampaikan tentang diagram Venn. Yang kemarin kalian sudah mempelajari menyajikan himpunan. Bagaimana menyajikan himpunannya? Masih ingat? Ya, ada 3 ya. Yang pertama dengan cara anggotanya, dengan cara notasinya, dan dengan cara kalimatnya ya, atau dengan karakteristik sifat ya. Ya, nah sekarang kita akan masuk ke menggambar diagram Venn. Seperti apa gambar diagram Venn-nya dari 2 himpunan. Nah, di sini tujuannya kalian harus dapat menggambar diagram Venn 2 himpunan. Ingat ya, bahwa orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Mudah-mudahan kalian tidak terpaksa ya belajarnya supaya berkah ilmunya. Yuk kita sama-sama belajar. Diagram Venn adalah suatu cara untuk menyatakan dan melihat hubungan antara beberapa himpunan dengan menggunakan diagram atau gambar himpunan. Nah, digambarkannya seperti apa? Nah, yang pertama kita akan menggambar berbentuk persegi panjang dan itu adalah kita anggap sebagai rumah untuk semestanya, ya, himpunan S-nya. Kemudian di dalam himpunan S itu ada himpunan kecil yang digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Kemudian anggota-anggota himpunan itu ditulis dengan noktah atau titik bagi yang himpunannya memadai ya. Tapi kalau himpunannya tahingga banyak sekali tidak usah ditulis. Dan titik-titik ini, anggota-anggota ini itu ditulisnya cukup 1 kali. Jadi tidak ada yang double, ada yang 2. Semuanya 1 kali. Mau yang di dalam lingkaran atau yang di luar lingkaran himpunan kecil tetap 1 kali. Ya, contoh misal kita lihat di sini ada sebuah himpunan S semesta. Semesta itu himpunan yang besar, yang paling banyak di antara himpunan yang ada anggotanya. A, B, C, D, E, F, G. Kemudian selain itu ada anggota untuk himpunan A yaitu B, D, F, G. Nah, pertama kita gambar dulu nih persegi panjang. Ini adalah himpunan S semesta, semuanya tertulis di sini A, B, C, D, E, F, G. Kemudian karena di sini di antara ini ada himpunan A yang terdiri dari B, D, F, G, maka nah ini gambarnya kita pisahkan anggotanya. Kita lingkari yang himpunan A-nya ini ya. Nah, itu. Lalu bagaimana kalau 2 himpunan? Nah, 2 himpunan ini ada beberapa model diagramnya ya, supaya lebih jelas. Yang pertama, ini diagramnya himpunan A dan B, itu ada yang menempel, A dan B menempel sebagian. Nah, ini jika terjadi himpunannya seperti ini, S, misalkan S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan A-nya 1, 2, 3, B-nya 3, 4, 5. Di antara A dan B, kalau kita lihat di sini ada yang sama ya. Nih, angka 3. Selain yang sama, yang A masih ada 1, 2, yang B juga masih ada 4, 5. Jadi kalau kita tuliskan di sini, berarti angka 3-nya di tengah nih. Sisanya untuk yang A ini 1 dan 2 disimpan di sini. Kemudian yang B 4, 5 disimpan di sini. Di luar A, B ternyata masih ada karena S-nya sampai 6. Berarti di luar ada angka 6. Ya. Nah, itu untuk yang pertama.
Yang kedua, himpunannya yang saling lepas, masing-masing terpisah A dan B-nya. Nah, ini contohnya S 1, 2, 3, 4, 5, 6. A-nya 1, 2, 3, B-nya 4, 5. Jadi A dan B tidak ada yang sama, maka masing-masing. Jadi rumahnya berdiri sendiri ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini ada sebuah himpunan di dalam himpunan lain. Kalau tadi menempel, nah sekarang di dalam. Nah, yang di dalam, misal S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. A-nya 1, 2, 3, 4, 5. B-nya 2, 3. Nah, sekarang perhatikan himpunan B, 2, 3 itu semuanya anggotanya ada di A. Sehingga himpunan B, lingkarannya, ini rumahnya, ada di dalam A. Jadi kalau kita tuliskan anggotanya yang di sini ada 2, 3. Kemudian di luar B ada A yang tersisa, yaitu 1, 4, 5 disimpan di sini. Nah, selain itu juga ternyata masih ada di luar A, yaitu angka 6 nih, karena S-nya sampai 6. Jadi ditulis di sini, di luar ini, mau di sini, mau ini, mau yang di sebelah sini silahkan. Yang jelas di luar himpunan A. Nah, itu ya, B ada di dalam A. Kemudian yang keempat, A sama dengan B. Ini anggotanya betul-betul sama. Jadi dua rumah anggotanya sama. S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. A-nya 1, 2, 3. B-nya 1, 2, 3. Betul-betul sama. Maka rumahnya hanya satu saja. Hanya satu lingkaran. Contoh, misal. Di sini ada S bilangan asli. A-nya bilangan ganjil. B-nya bilangan prima. Mana ya? Diagram yang cocok, A, B, C atau D. Nah, kita seleksi dulu ya. Himpunan A-nya bilangan ganjil berarti 1, 3, 5, 7. B-nya 3, 5, 7 karena bilangan prima, tidak ada perkalian lain kecuali dikalikan 1. Dan yang seterusnya ini pasti bilangannya ganjil. Sebab untuk bilangan prima, satu-satunya bilangan prima yang genap adalah 2. Di sini dimintanya yang lebih dari 2. Sehingga kalau kita lihat di sini ada yang sama ya. Yang bilangan prima pasti ada di bilangan ganjil. Makanya B ada di dalam A atau bagian dari A. Maka yang benar adalah yang poin C. Contoh yang kedua, perhatikan gambar diagramnya. Ada himpunan K dan himpunan L. Nah, ini ada yang menempel sebagian. Tentukan himpunan yang bukan K atau komplement. Komplement itu yang di luar himpunan K, berarti di luar lingkaran K. Berapa saja? 1, 2, terus 7, 8, 9. Ya, jadi pilihannya yang D, yang di luar K. Ya, mungkin itu saja untuk diagram N. Nah, ini ada sebuah kuis, silahkan kalian jawab. Silahkan teliti himpunan A dan B-nya mana ya diagram yang cocok untuk keadaan soal di atas. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Selamat belajar, semoga sukses. Tetap semangat ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.